Di sebuah kota kecil, seorang pria gila tiba-tiba menculik seorang anak dan membawanya ke atas menara yang tinggi. Warga yang melihat kejadian itu terkejut dan panik. Mereka segera berkumpul di sekitar menara dengan rasa cemas, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan anak tersebut. Namun si pria gila itu berteriak dari atas, "Jangan mendekat, atau aku akan melempar anak ini ke bawah." Ancaman itu membuat semua orang terdiam ketakutan. Tidak ada yang berani naik, apalagi mendekat. Waktu terus berjalan dan anak itu semakin ketakutan. Dalam keputusasaan ada seseorang yang berseru, "Panggil Udin, hanya dia yang bisa menolong kita." Udin adalah seorang pria yang terkenal karena kebijaksanaannya. Tak lama Udin datang dengan tenang layaknya seorang bijak yang selalu memiliki jawaban atas setiap kesulitan. Namun ada yang aneh, Udin datang dengan membawa sebuah gergaji besar di tangannya, membuat orang yang melihatnya bingung dan bertanya-tanya. Udin mendekati menara dan berteriak lantang, "Hei, kau yang di atas sana! Jika kau tidak segera turun dan melepaskan anak itu dengan selamat, aku akan memotong menara ini dari bawah." Pria gila tertegun dengan ancaman itu. Ia melihat Udin yang mulai mengarahkan gergajinya ke kaki menara. Membuat pria gila itu ketakutan dan memohon untuk tidak memotong menara tersebut. Takut menara akan benar-benar roboh bersama dirinya. Pria gila itu pada akhirnya menyerah. Dengan perlahan dia menurunkan anak itu tanpa terluka. Begitu anak tersebut berhasil turun dan bebas, orang-orang bersorak bahagia. Udin tersenyum kecil, lalu mengangkat gergajinya ke atas dan berkata, "Kadang, ancaman yang gila hanya bisa dilawan dengan ancaman yang lebih gila." Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pria miskin yang setiap hari hanya bisa makan roti kering. Ia merasa bosan dan ingin menikmati makanan yang lebih lezat. Suatu hari, ia memutuskan pergi ke pasar untuk mencari suasana baru. Saat berjalan, hidungnya mencium aroma sate yang begitu menggoda. Ia berhenti di depan sebuah warung sate, dan memandangi sate yang sedang dibakar dengan tatapan lapar. Dia memutuskan duduk di depan warung sate tersebut dan membuka roti keringnya. Sambil menikmati aroma harum asap sate yang memenuhi udara, ia memakan rotinya dengan lahap. Namun, pemilik warung memperhatikan tingkah pria miskin itu dengan tatapan tajam. Dia menikmati aroma sateku tanpa membeli satu tusuk pun, pikir pemilik warung. Setelah pria miskin itu selesai makan dan bersiap pergi, pemilik warung tiba-tiba menarik tangannya. "Bayar dulu," seru si pemilik warung. Pria miskin itu tampak kebingungan karena dia merasa tidak membeli apapun. Pemilik warung berkata dengan tegas, "Kamu menikmati aroma sateku, aroma itu juga berharga, jadi kamu harus membayarnya." Pria miskin itu menolak keras, karena ia merasa tidak bersalah. Akhirnya, persoalan ini dibawa ke pengadilan. Di desa itu terkenal dengan hakimnya yang sangat bijaksana dalam membuat keputusan. Hakim itu bernama Udin. Setelah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, Udin mengangguk paham. Ia mengeluarkan beberapa dirham dari kantongnya, lalu membanting uang itu di meja dengan keras. Suara dentingan logam memenuhi ruangan. "Dengar baik-baik suara ini, itulah bayaranmu," kata Udin kepada pemilik warung. Pemilik warung tampak kebingungan dengan perbuatan hakim, dan menanyakan apa maksud dari tindakan tersebut. Sang hakim menjawab dengan senyum tipis di wajahnya. "Kamu hanya menjual aroma sate, maka bayaran yang pantas adalah suara uang ini." Semua orang di pengadilan tertawa mendengar keputusan itu, kecuali pemilik warung yang merasa malu. Pria miskin itu pergi dengan perasaan lega karena telah mendapatkan keadilan. Sementara Udin menunjukkan sikap seorang hakim yang adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan tanpa memandang materi. Tidak seperti hakim di negara Indonesia. Udin, seorang pria yang dikenal dengan kebiasaan anehnya, memutuskan untuk menjual rumahnya dengan harga murah. Namun dalam akad jual belinya, Udin mengecualikan sebuah paku yang tertancap di dinding ruang makan untuk tidak ikut dijual. Udin beralasan paku tersebut adalah paku kesayangannya. Tidak hanya itu, Udin menegaskan bahwa ia harus diizinkan untuk mengunjungi paku kesayangannya itu setiap saat. Ternyata ada seorang pembeli rumah yang menyetujui syarat tersebut tanpa berpikir panjang. Udin dan pembeli rumah itu saling berjabat tangan, tanda kesepakatan jual beli telah disetujui. Udin bersalaman dengan senyum bahagia penuh dengan misteri. Sedangkan sang pembeli bersalaman dengan senyum kecut penuh kecurigaan. Pada hari pertama setelah rumah itu resmi berpindah tangan, saat pemilik baru sedang menikmati sarapan, Udin datang ke rumah yang telah dijualnya tersebut dengan maksud untuk melihat paku kesayangannya. Melihat kehadiran Udin, sang pemilik rumah merasa tidak enak hati. Mengajak Udin masuk dan menawarkan Udin untuk ikut menikmati sarapan bersama. Dengan senang hati Udin menerima tawaran tersebut. Ketika waktu makan siang tiba, Udin kembali muncul di rumah itu. Kali ini dengan alasan hendak bercanda dengan pakunya.
Sang pemilik rumah kembali menunjukkan keramahan dan mengundang Udin untuk makan siang bersama. Udin pun menerima tawaran tersebut karena tidak baik jika menolaknya. Pada saat malam tiba, Udin lagi-lagi muncul dengan alasan apakah pakunya masih dalam keadaan baik atau tidak. Pemilik rumah yang sedang menyantap makan malam mengajaknya kembali untuk menikmati makan malam bersama. Udin pun dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Hari demi hari, kunjungan Udin semakin sering. Udin selalu datang di saat waktu makan, baik itu makan pagi, siang, ataupun malam. Lama-kelamaan kesabaran sang pemilik rumah sudah mencapai batasnya. Tetapi pemilik rumah tidak bisa berbuat apa-apa, karena sebelumnya ia telah menerima syarat yang diajukan oleh Udin. Pada akhirnya karena tak tahan dengan kunjungan Udin yang semakin tak tahu waktu, pemilik rumah mulai frustasi. Si pemilik rumah pun melepas dan menyerahkan kembali rumah tersebut kepada Udin tanpa meminta sepeser pun uang pengganti. Di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang pria bernama Udin yang terkenal dengan kecerdikan dan kecerdasannya. Raja di kerajaan tersebut dikenal sebagai raja yang dermawan dan suka memberi hadiah kepada orang yang bisa menceritakan kabar baik, sehingga membuat hati raja menjadi bahagia. Suatu hari, Udin menerima sebuah kabar baik yang diyakininya akan membuat raja bahagia. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk pergi ke istana untuk menyampaikan kabar tersebut. Jalan menuju istana tidaklah mudah. Ketika Udin tiba di gerbang istana, ia dihadang oleh penjaga yang terkenal tamak dan suka mempersulit urusan, kecuali jika ada imbalan yang menggiurkan. Udin menjelaskan tujuannya dengan penuh semangat, namun sang penjaga hanya tersenyum sinis. Penjaga itu selalu mempersulit Udin untuk masuk ke istana dengan berbagai alasan. Penjaga itu secara terang-terangan meminta suatu imbalan agar Udin bisa masuk ke dalam istana. Udin tahu apa maksud penjaga itu. Dengan kecerdikannya, ia memutuskan untuk berpura-pura tunduk pada permainan penjaga. Udin berjanji akan membagi 2 hadiah yang didapatkannya, setelah berhasil membawa kabar baik kepada raja. Pada akhirnya, penjaga mempersilahkan Udin masuk ke dalam istana untuk bertemu raja. Udin pun melangkah masuk ke istana dan akhirnya berhasil menghadap raja. Dengan rasa penuh hormat, ia menyampaikan kabar baik tersebut. Dan seperti yang ia duga, raja tampak sangat senang dan wajahnya berseri-seri. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi kesempatan kepada Udin untuk meminta apa saja hadiah yang diinginkannya. Udin tersenyum kecil. Ia berpikir sejenak kemudian berkata, "Yang mulia Paduka Raja, saya hanya memiliki satu permintaan. Berikanlah saya hadiah berupa 50 cambukan." Semua orang di ruangan itu terkejut. Raja pun mengerutkan kening, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Raja bingung kenapa Udin meminta 50 cambukan sebagai hadiah. Itu merupakan permintaan yang aneh. Raja pun bertanya kenapa meminta hal yang tidak masuk akal seperti itu. Udin menjawab dengan tenang, "Paduka Raja, sebelum saya bisa menghadap Anda, penjaga gerbang istana mempersulit jalan saya. Saya terpaksa berjanji untuk membagi 2 hadiah yang saya terima dari Anda dengannya. Maka dari itu, hadiah yang paling tepat adalah 50 cambukan. Saya akan menerima separuhnya, dan sisanya biarlah penjaga itu yang menerimanya." Mendengar penjelasan Udin, Raja menjadi marah besar kepada penjaga istana yang tamak dan tidak jujur itu. Raja memberi perintah untuk membawa penjaga istana itu dengan suara menggelegar. Penjaga itu pun dipanggil dan segera dibawa ke hadapan Raja. Wajahnya pucat pasi saat mendengar kesaksian Udin. Raja memerintahkan agar penjaga itu dihukum dengan cambukan, namun membebaskan Udin dari hukuman tersebut. Sebagai gantinya, Raja memberikan hadiah berlimpah kepada Udin sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya. Penjaga itu pun belajar sebuah pelajaran berharga tentang kejujuran. Sementara Udin kembali ke rumah dengan hati lega, membawa hadiah yang lebih dari cukup untuk menghargai usahanya.